Terjemahan Quran Surat Al-Isra Al-Imran ayat 185, Al-Baqarah ayat 144, Al-Imran ayat 144, dan Al-Hadid ayat 14. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia Maha mendengar, Maha melihat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanya kesenangan yang memperdaya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanya seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk berzikir kepada Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyukur Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhul Rahum Syekh Abdullah Barak bin Muhammad yang bersemayam di patapan Suryanya Kejamaran Rahmani. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua atau muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Tarekat Qadiriyah Naqsabandi
menghaturkan dengan tulus ikhlas. Wasiat kepada segala murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Isabillah ya murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh wujudan nafsu, terpengaruh oleh badan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya itu rukun saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti luka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah Anda menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsapan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka yang rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Janganlah timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur.
Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, rumah ripalo jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuk pula bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan dohir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuan budi utama jasmani sempurna jadi baik. Tiada lain amalan kita tarekat qadiriyah Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh segala murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapang Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Rasulullah Fadhil Arifin Untayan Mutiara. Jangan benci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membenci kepada wilayah Syamsul Al-Fatihah.